Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Ali bin Abi Thalib adalah termasuk golongan as-sabiqunal awalun dari kalangan anak-anak, yaitu kelompok yang pertama kali masuk Islam. Beliau dilahirkan 20 tahun sebelum Nabi Muhammad mengemban amanat risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedari kecil, Abu Thalib telah menyerahkan Ali kepada Nabi Muhammad untuk dididik, sampai akhirnya beliau ikut memeluk Islam, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai besarnya, Ali selalu mengikuti Rasul. Bahkan beliau tidak pernah absen dalam peperangan bersama Rasul, kecuali satu event, yaitu Perang Tabuk. Saking dekatnya dengan Rasul, Ali mendapat perintah untuk menggantikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam guna mengurusi para wanita dan anak-anak di Madinah sepeninggal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Tabuk untuk berperang. Kemudian Ali bertanya-tanya tentang posisi itu kepada Nabi. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Tidakkah kamu ridho kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa alaihi salam?" Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa posisi Ali sepeninggalnya ke Tabuk untuk berperang layaknya posisi Nabi Harun yang ditugasi mengurus Bani Israel sepeninggal Nabi Musa yang pergi ke Tur. Bukan maksud untuk menggantikannya sebagai khalifah setelah kematian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang digemborkan oleh para pengikut kelompok sesat Syiah. Akan tetapi, posisi Ali ketika itu adalah posisi yang khusus di waktu yang khusus itu saja, dan Nabi ketika itu masih hidup. Sebagaimana yang menjadi percontohan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Ali dengan Nabi Harun yang menggantikan Nabi Musa untuk memimpin Bani Israel. Bukan berarti setelah Musa lalu Harun menggantikannya. Toh Nabi Harun itu wafat sebelum Nabi Musa wafat. Apa makna karamallahu wajhah? Adapun gelar yang diberikan kepada Ali yaitu karamallahu wajhah, yakni berarti semoga Allah memuliakan wajahnya. Dan gelar ini tidak terdapat pada sahabat yang lain. Itu karena beliau belum pernah menyembah berhala sekalipun semasa hidupnya sampai beliau memeluk Islam. Hal ini menurut jumhur ulama. Dan ada juga beberapa kabar yang menunjukkan bahwa Ali mendapat gelar seperti itu karena beliau belum pernah melihat kemaluannya. Namun pendapat ini kurang kuat. Jadi, siapakah yang pertama kali menyematkan gelar ini? Dan yang pertama kali menyematkan gelar ini ialah para pengikut kelompok Syiah yang terlalu berlebihan dalam mengagungkan Ali bin Abi Thalib, sampai membuat mereka menjadi kafir atas kelakuan mereka ini. Namun, alasan ini pun belum terbukti kebenarannya secara mutlak. Lalu, bagaimana pandangan para ulama? Syekh As-Sifarini dalam kitab Kidza Al-Albab mengatakan bahwa gelar ini yang disematkan kepada Ali telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan itu tidak mengapa, insya Allah, karena maknanya benar dan tidak menyimpang. Namun, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, baiknya gelar itu tidak hanya disematkan kepada Ali bin Abi Thalib saja,
Akan tetapi, hendaknya disematkan pula untuk seluruh sahabat. Karena ada juga sahabat yang lebih afdol dari Ali, yaitu Abu Bakar, Umar, dan juga Utsman radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Katsir mengatakan, gelar ini telah masyhur dan menyebar, dan banyak dipakai oleh para penulis kitab dalam kitab-kitab mereka, yaitu menyematkan karamallahu wajhah pada nama Ali bin Abi Thalib. Walaupun maknanya benar, tetapi baiknya gelar ini disamaratakan untuk para sahabat yang lain. Ini untuk sebagai penghormatan dan takzim kepada mereka semua. Dari Syaikhoni, Abu Bakar dan Umar, dan juga Utsman lebih utama untuk gelar ini dibanding Ali bin Abi Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dalam diri Sayyidina Ali bin Abi Thalib terdapat karakter murah hati yang menurun kepada Hasan. Watak pemberani untuk nahi mungkar terlihat dari Husain. Sikap alim zuhud menurun kepada putra yang lainnya. Suatu hari, Sayyidina Ali duduk bersama Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya aku punya anak lagi setelah Anda tiada, bolehkah aku memberi nama anakku dengan nama Anda? Dan kuberikan kunyah atau julukan dengan kunyah Anda, yakni Abu Al-Qasim." Nabi bersabda, "Boleh." Waktu bergulir hingga akhirnya Nabi wafat, dan beberapa bulan kemudian disusul putrinya Fatimah yang merupakan ibunda Hasan dan Husain. Fatimah wafat pada usia 28 tahun. Setelah itu, Ali bin Abi Thalib menikah lagi. Tercatat 9 istri dengan perceraian sebab kematian. Salah satunya dengan seorang wanita dari Bani Hanifah bernama Khawlah binti Ja'far bin Qais al-Hanafiyah. Perkawinan ini melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad dan diberi julukan Abu Al-Qasim dengan restu dari Rasulullah sebelumnya. Namun, demikian orang-orang biasa memanggil Muhammad dengan nama Hanafiyah, laqab dari bani ibunya. Hanafiyah lahir di akhir masa Khalifah Abu Bakar. Ia tumbuh dan dibesarkan di bawah bimbingan ayahandanya, Ali bin Abi Thalib. Dari ayahnya itu, dia mewarisi ketekunan ibadahnya, sifat zuhud, dan kefasihan lidahnya. Beliau pernah ditanya, "Mengapa Anda selalu diterjunkan di medan-medan yang berbahaya dan memikul beban melebihi kedua kakakmu, Hasan dan Husain?" Dengan tawadhu beliau menjawab, "Sebab kedua kakakku ibarat kedua mata ayahku, sedangkan kedudukanku adalah ibarat kedua tangannya. Maka ayah menjaga kedua matanya dengan kedua tangannya." Suatu ketika, terjadi perselisihan dan menyebabkan saling menjauh antara Muhammad al-Hanafiyah dengan kakaknya Hasan bin Ali. Kemudian Muhammad al-Hanafiyah menulis surat kepada kakaknya Hasan sebagai berikut, "Sesungguhnya Allah memberikan keutamaan kepada Anda melebihi diriku. Ibumu adalah Fatimah binti Muhammad bin Abdullah, sedangkan ibuku adalah wanita dari Bani Hanifah. Kakekmu dari jalur ibu adalah Rasulullah pilihannya, sedangkan kakekku dari jalur ibu adalah Ja'far bin Qais. Jika suratku ini sampai kepada Anda, saya berharap Anda berkenan datang kemari dan berdamai, agar Anda tetap lebih utama dariku dalam segala hal."
Sesampainya surat tersebut, Hasan bergegas mendatangi rumahnya untuk menjalin perdamaian. Ketika terjadi perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan, Muhammad Hanafiyah memegang panji-panji ayahnya. Tatkala perang berkobar, korban berjatuhan dari kedua pihak. Terjadilah suatu peristiwa yang kemudian diriwayatkan sendiri olehnya. Ketika berada di Siffin, kami bertempur melawan sahabat sendiri, Muawiyah. Kami saling bunuh, hingga kami menduga tidak akan ada lagi yang tersisa dari kami ataupun mereka. Aku menjadi sedih dan gelisah karenanya. Tiba-tiba, aku mendengar suara teriakan dari belakangku. Wahai saudara-saudara muslim, ingat Allah, Allah. Wahai saudara-saudara muslimin, Allah, Allah. Sisakan orang-orang kalian, wahai saudara-saudara muslimin. Seketika itu, aku tersadar dan berjanji tidak akan mengangkat dan menghunus senjata lagi melawan seorang muslim sejak saat itu. Pada gilirannya, Ali syahid di tangan Ibnu Muljam. Umat muslim sebagian besar membaiat Sayyidina Hasan. Tidak berselang lama, Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah untuk menghindari pertumpahan darah sesama muslim. Muawiyah bin Abi Sufyan pun menjadi khalifah dengan pusat pemerintahan di Syam atau Damaskus. Imam At-Tabari melaporkan penyerahan kekuasaan dari Hasan ke Muawiyah selain untuk kepentingan umat muslim juga dengan perhitungan. Andai Muawiyah wafat nanti, kekuasaan tentu kembali ke keluarga Nabi. Dan ternyata Muawiyah berumur panjang. Ia berkuasa kurang lebih 20 tahun. Dan di masa pemerintahannya, Sayyidina Hasan wafat. Hari demi hari berganti, hingga Muawiyah wafat dan diganti putranya Yazid. Yazid dalam beberapa literatur tarikh menjadi tersangka atas peristiwa Karbala, sebab ia yang menjadi pucuk pimpinan atas perintah menghalangi Husain menuju Kufah. Kembali ke Hanafiyah, setelah Yazid wafat, digantikan Marwah bin Hakam. Di era ini, konfrontasi terjadi antara Syam yang dikendalikan Marwan dengan Mekah yang dalam kendali Abdullah bin Zubair. Belum berakhir pertikaian, Marwan pun wafat. Khalifah jatuh ke tangan Abdul Malik bin Marwan. Khalifah baru ini dibaiat oleh muslimin penduduk Syam. Namun, penduduk Hizaj tetap lebih memilih baiat kepada Abdullah bin Zubair. Ketika itu, Abdullah bin Zubair, putra dari Asma binti Abu Bakar, meminta kepada Muhammad Hanafi agar melakukan baiat beserta segenap penduduk Hijaz. Namun, Hanafi mengetahui bahwa baiat akan menjadikan dia terikat kepada yang dibaiat. Dia harus selalu membantunya, termasuk menghunus pedang terhadap siapa saja yang menentangnya. Padahal yang menentangnya adalah sesama muslimin yang memilih untuk berbaiat kepada pihak lain. Masih terngiang dalam ingatan Hanafi ketika peristiwa Siffin. Bertahun telah dilalui, namun dia tak mampu menepis terngiang-ngiang seruannya. Wahai kaum muslimin, wahai saudara-saudara muslimin, ingatlah Allah, Allah. Wahai saudara-saudara muslimin, untuk siapa lagi wanita dan anak-anak kita? Siapa yang akan membela agama dan kehormatan kita dari Romawi dan orang-orang Dailam? Beliau benar-benar tak mampu melupakan hal itu. Ditambah peristiwa Karbala
yang merenggut nyawa kakaknya, Husain bin Ali. Beliau berkata kepada Abdullah bin Zubair, "Paman, engkau tahu benar bahwa aku tidak ingin melakukan hal itu. Kedudukanku hanyalah sebagai seorang muslim. Bila seluruh muslimin telah bersepakat atas salah satu dari kalian, maka aku tidak akan keberatan untuk berbaiat kepada engkau maupun dia. Untuk sementara, aku belum ingin berbaiat baik kepadamu maupun kepadanya." Dalam waktu yang tak terlalu lama, banyak orang yang bergabung dengan Hanafi karena sependapat dengannya. Jumlah mereka mencapai 7.000 orang. Mereka lebih mengutamakan menjauhi fitnah. Berita tentang penolakan atas ajakan Abdullah bin Zubair terhadap Muhammad Hanafi dan sahabat-sahabatnya sampai ke telinga Abdul Malik bin Marwan. Ia berinisiatif untuk mengeluarkan Al-Hanafi dengan pengikutnya, sehingga berkurang kekuatan Hizaj. Dia mengirim surat, di antara isi surat tersebut adalah sebagai berikut. "Telah sampai berita kepada kami bahwa Ibnu Zubair telah menekan Anda beserta pengikut-pengikut Anda dan tidak lagi menghargai hak-hak Anda. Oleh karena itu, negeri Syam terbuka bagi Anda semua. Kami menyambut kedatangan Anda dengan dada dan tangan terbuka. Anda boleh tinggal di bagian mana saja yang Anda kehendaki, sebagai sesama keluarga dan tetangga yang terhormat. Dan Anda semua akan mendapati kami sebagai orang-orang yang tahu menjaga hak, tidak melupakan kebijaksanaan, dan menghubungkan silaturahmi dengan baik, insya Allah." Muhammad Hanafi beserta pengikutnya berangkat menuju Syam. Mereka kemudian menetap di kota Ailah, sebuah wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan Abdul Malik. Para penduduk di kota itu menyambut mereka dengan hangat dan menjadi tetangga yang baik. Mereka menyayangi dan menghormati Muhammad Hanafi setelah melihat ketekunannya dalam ibadah dan kezuhudannya. Makin banyaklah pengikut Al-Hanafiyah. Berita tentang keadaannya sampai ke telinga Khalifah Abdul Malik. Dia pun bingung dalam menentukan sikap. Dia mengumpulkan para pejabatnya untuk bermusyawarah. Lalu mereka berkata, "Tidak layak Anda mengizinkan dia berada dalam kekuasaan Anda, sedangkan dia sebagaimana Anda ketahui. Sebaiknya Anda tawarkan kepadanya untuk berbaiat kepada Anda atau kembali ke tempat asalnya." Keputusan diambil. Abdul Malik menulis surat kepada Hanafiyah sebagai berikut. "Anda menetap di daerah kami, sedangkan pertikaian masih berlangsung antara saya dan Abdullah bin Zubair. Anda adalah seorang yang terpandang di kalangan kaum muslimin. Oleh sebab itu, saya memandang perlunya Anda berbaiat kepada saya apabila Anda ingin tinggal dalam wilayah kekuasaan saya. Bila Anda berbaiat, kebetulan ada 100 kapal yang baru tiba dari Kulzam. Semuanya saya serahkan kepada Anda. Lalu ada tambahan lagi sebesar 100.000 dirham, dan semua kebutuhan Anda beserta sanak keluarga akan selalu kami cukupi. Tetapi apabila Anda menolak, sebaiknya Anda segera keluar dari wilayah kekuasaan." Setelah menerima dan membalas surat tersebut, Hanafi membalas dari Muhammad Hanafiyah kepada Abdul Malik bin Marwan, "Keselamatan semoga tercurah atas Anda setelah bertahmid kepada Allah yang tiada ilah yang hak selain Dia. Saya mengira Anda takut dan khawatir terhadap saya, sedangkan Anda sudah tahu sikap dan pendirian saya
dalam persoalan ini. Demi Allah, seandainya seluruh umat ini berkumpul kecuali satu kelompok dari satu desa saja, saya tetap menerimanya dan tidak memeranginya. Saya telah datang ke Mekah. Kemudian Abdullah bin Zubair meminta agar saya membaiat kepadanya. Kemudian Anda menulis surat kepada saya dan menawarkan untuk tinggal di daerah Syam. Saya memilih tinggal di suatu kota di tepian wilayah Anda karena biaya hidup lebih murah. Lagi pula, jauh dari wilayah kekuasaan Anda. Sekarang Anda menulis surat kepada saya disertai ancaman. Maka kami memilih pergi dari Anda, insya Allah. Mendapat jawaban seperti itu, Abdul Malik bin Marwan menetapkan pengawasan ketat terhadap Al-Hanafi beserta pengikutnya. Tidak lama ketika rasa bingung menggelayuti pikiran Muhammad Hanafi dan pengikutnya. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hajjaj bin Yusuf berhasil membunuh Abdullah bin Zubair. Kemudian semua orang berbaiat kepada Abdul Malik bin Marwan. Maka tak ada lagi pilihan lain bagi Muhammad Hanafi kecuali menulis surat kepada hamba Allah Abdul Malik bin Marwan, Amirul Mukminin dari Muhammad bin Ali. Setelah mengikuti perkembangan, saya melihat bahwa kekuasaan sudah kembali ke tangan Anda. Orang-orang sudah berbaiat kepada Anda melalui wali Anda di Hijaz. Saya kirimkan pernyataan tertulis ini kepada Anda. Wassalam. Sesampainya surat itu, Abdul Malik membacakan di hadapan sahabat-sahabatnya. Mereka berkata, seandainya beliau ingin mengganggu dan menimbulkan keonaran di antara muslimin, dia mampu melakukannya dan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, tulislah jawaban untuknya agar dia berjanji dan bersumpah untuk menjaga ketentraman atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, agar tidak timbul kekacauan karena kekuatan dan banyaknya pengikut beliau. Maka Abdul Malik bin Marwan pun menulis surat jawaban untuk Hanafi dan memerintahkan kepada Hajjaj bin Yusuf agar senantiasa menghormati, menjaga kedudukannya dan berbuat baik kepada Muhammad Hanafiyah. Beliau wafat pada tahun 81 Hijriah. Demikianlah cara Muhammad Hanafi bin Ali radhiyallahu an menghindari perpolitikan. Ia menjadi semacam tolak ukur para ulama-ulama di zaman sesudahnya dalam perihal uzlah, menjauhi diri dari keramaian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dapat meneladani sifat dan sikap Muhammad Hanafi bin Ali radhiyallahu an. Amin ya rabbal alamin.